Baik, sahabat RTP, pertama sekali kita mengukur dengan menggunakan mistar atau penggaris sesuai dengan keinginan, lalu kita memotongnya. Dengan menggunakan gergaji besi, atau juga boleh menggunakan alat pemotong yang lainnya seperti gerinda. Ya, kita ukur sesuai dengan keinginan. Di sini saya membuat panjang 4,5 cm. Lalu kita potong. Sesuai dengan keinginan ini tadi. Ingat, kita menggunakan kayu yang gampang kita iris ya, atau kita raut dengan menggunakan pisau cutter. Setelah kita memotong, lalu kita bentuk seperti balok. Jadi untuk merautnya ini kita butuh hati-hati ya, agar tidak terkena tangan, karena pisau ini sangat tajam guys. Kita bentuk baloknya dulu. Nah, jika baloknya sudah terbentuk, selanjutnya kita membuat gambar polanya dengan menggunakan pena atau pulpen. Kita ambil sisi tengahnya dulu, lalu kita garis berbentuk garis lurus di sekeliling balok tersebut. Ini gunanya untuk raut tersebut bisa diraut secara lurus dan sesuai sisi kiri dan kanannya. Jadi untuk membuat pola ini kita boleh menggunakan spidol atau pulpen. Nah, setelah sisi tengahnya dapat, lalu kita bentuk pola minonya. Pola mino yang saya buat melengkung ke atas dan sisi bawahnya datar. Kita ukur kembali ketinggian dan panjang tersebut. Maksud saya panjang mino yang kita inginkan. Seperti ini. Lalu kita bentuk sesuai dengan pola. Kita raut. Sekali lagi, untuk merautnya ini kita butuh hati-hati ya, karena pisau yang kita gunakan pisau cutter yang sangat tajam guys. Jangan sampai terkena tangan, ntar urusannya bukan mancing lagi, malah mengobati tangan yang luka. Gitu guys. Everybody shake it, baby. Nah guys, pola minonya sudah mulai terlihat. Sekarang kita bulatkan sisinya. Kita raut kembali.
Sekarang polanya sudah mulai terlihat. Kita raut kembali, kita bulatkan sisi-sisinya. Everybody shake it, baby. Kita bentuk lagi polanya. Jika hilang tandanya boleh kita jelaskan lagi. Jadi sisi depan ini memang harus sejajar guys. Kemiringan sisi kiri dan kanannya memang harus sejajar agar nanti action minonya lebih bagus atau lebih baik. Nah, sekarang sudah jadi. Selanjutnya kita masuk ke tahap pengamplasan. Saya menggunakan amplas kasar di sini. Jadi amplas ini kasarnya juga bisa dibuat amplas yang halus ya guys. Jadi kalau kita ingin cepat mengamplasnya ya gunakan amplas yang kasar dilanjut dengan amplas yang halus. Amplas terus hingga halus, hingga sisi-sisinya terlihat rapi. Nah, setelah itu kita lanjut dengan membentuk pola insang ya, biar lebih terlihat nyata. Jadi batas insangnya saya raut di sini seperti ini agar lebih terlihat seperti ikan kecil. Jadi ini batas kepalanya guys. Kita bentuk juga. Jadi memang menggunakan pisau karter ini butuh ini ya, butuh keahlian juga sih. Tapi nggak mesti profesional kali lah, karena dia rentan, dia punya ujung yang tajam. Nah ini dia bentuk insangnya. Sekali lagi agar menggunakan pisau cutter-nya berhati-hati. Nah setelah jadi kita amplas kembali agar terlihat halus.
Apabila sudah terlihat halus semuanya, kita selanjutnya mengambil garis tengah dari bawah untuk membentuk lubang kawat bajanya di sini dengan menggunakan gergaji besi. Kita bentuk cekukan tempat kawat stainlessnya. Pelan-pelan saja. Jadi di sini pas di bagian tengah sisi bawah. Setelah jadi, kita bentuk pola cucutnya atau moncong plastik dari Mino ini. Kita gunakan roll atau mistar dari gergaji besi. Kita bentuk garis sejajar agar juga nanti dibentuk cekukan dari gergaji besi itu sendiri. Jadi ini mesti lurus ya guys, sisi miringnya agar sejajar. Setelah kita bentuk, nah sebelum kita membentuknya, saya di sini menggunakan ini kawat stainlessnya. Ini adalah pin kertas ya. Pin kertas ini sangat mudah kita dapatkan di toko-toko buku atau di kedai-kedai fotokopi guys. Nah, lalu kita bentuk sesuai dengan ini supaya nanti hooknya terlihat rapi. Kita center benar, kita ukur. Saya gunakan obeng di sini untuk membentuk sisi bulatnya. Kemudian menggunakan tang biar terlihat rapi guys. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Nah guys, setelah benar-benar terlihat rapi, baru kita masuk ke proses pengeliman atau didempul kembali
lubang kawat yang telah kita buat, guys. Karena kawatnya telah dipasang, lalu kita tutup kembali dengan menggunakan serbuk gergaji. Kita boleh lem dulu sedikit. Saya menggunakan lem iblis di sini, lem setan. Lemnya cukup kuat. Nah, untuk membuat bentuk moncongnya atau curutnya ini, saya menggunakan ini, bekas botol lem setan, karena ketebalannya cukup bisa lah untuk dijadikan moncongnya. Kita ambil sudutnya, lebih menghemat. Jadi ini kalau kita mengambil sudutnya kan ada ini sisi bengkoknya di sini, bengkok sudut. Jadi saya rasa dengan menggunakan curut atau moncong yang bengkok ini, mungkin actionnya lebih terlihat bagus gitu. Sebelumnya belum ada dicoba sih, baru kali ini. Kita ukur sesuai dengan keinginan dan bentuk mino yang telah kita buat tadi. Kita gergaji bagian tengahnya karena ada kawat. Nah, kita masukkan. Benar-benar pas ya, guys. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Nah, guys, selanjutnya kita bentuk moncongnya dengan menggunakan gunting serapi mungkin. Kita bentuk agak sedikit bulat. Jadi ini jika tidak sama bentuknya, maka actionnya akan tidak sama ya, gerak kiri dan kanannya. Makanya lebih harus rapi. Nah guys, jadi minonya sudah hampir jadi. Ini saya tinggal merapikan saja. Bisa dikatakan finishing. Apabila sudah rapi, kita boleh menutup kembali lubang-lubang yang masih terlihat di sekitaran mino ini dengan menggunakan serbuk gergaji. Jadi saya sudah menyiapkan serbuk gergaji ini.
Sengaja dikumpulkan, saya masukkan ke dalam tempat plastik untuk digunakan. Dan bisa juga menggunakan tepung atau bedak bayi, baby juga bisa digunakan. Lalu kita lem kembali. Kita lem dengan rapi. Dan usahakan lemnya bisa meresap ke dalam ya guys, agar kawat stainlessnya bisa lebih kuat. Lalu kita amplas kembali, kita haluskan. Kita buat dengan rapi, diamplas hingga halus. Jadi jika hasilnya rapi, maka hasil actionnya juga akan lebih memuaskan guys. Oke, selanjutnya kita lumuri minonya dengan lem. Ini fungsinya agar mino tidak mengendap air. Jadi apabila dia mengendap air, maka minonya akan berat ya guys, otomatis dia akan tenggelam. Tapi dengan dilumuri lem ini, maka mino akan selalu mengapung. Ini sangat berpengaruh guys dengan actionnya. Kita lumuri dengan rapi, 1-2 kali lumur saja cukup. Nah, ini hook, triple hook yang saya gunakan. Lalu kita pasang ke mino. Nah, seperti ini guys. Jadi saya menggunakan triple hook cuma satu saja di bagian belakang. Tada, mino telah jadi handmade. Selanjutnya kita lakukan pengecatan guys. Jadi mohon maaf untuk pengecatan ini saya tidak bisa memperlihatkan karena lokasi pengecatan tidak mungkin dilakukan di dalam rumah. Saya mengecatnya di luar saja. Nah, ini hasil jadi. Kira-kira seperti ini guys. Tinggal kita bentuk mata yang sesuai dengan keinginan kita. Setelah matanya jadi, maka Mino Handmade RTV telah jadi. Demikian guys, dukung terus RTV, subscribe, like dan komen. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Salam sukses dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.